Indonesia rumah bagi hamparan sawit terluas di dunia. Tak heran kalau sekitar 56% dari total minyak sawit global berasal dari negara kita, menjadikan Indonesia pemain utama dalam industri minyak nabati. Sektor sawit pun menjadi salah satu penyangga perekonomian negara, menyumbang sekitar 3,5% dari produk domestik bruto Indonesia. Tapi, di balik angka keberhasilan ini, ada banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama oleh para petani sawit yang menjadi aktor kunci dalam rantai pasok produksi. Mulai dari ancaman penyakit pada pohon sawit, beban fisik yang berat saat proses panen, hingga efisiensi pengangkutan hasil panen. Ada nggak sih solusi untuk permasalahan petani sawit? Tahu. Beberapa riset penelitian yang menjawab berbagai macam permasalahan dari petani kelapa sawit. Salah satu contohnya yaitu penelitian dari Grand Riset Sawit. Yuk kita kepoin apa saja risetnya. Di antara berbagai tantangan sulit yang dihadapi oleh petani sawit, salah satu yang paling merugikan adalah serangan penyakit. Contohnya adalah Ganoderma boninense, yaitu jamur mematikan yang sulit dideteksi sejak dini. Untuk mengatasinya, tim riset dipimpin oleh Ibu Dr. Maya Sofitri mengembangkan sebuah teknologi yang dinamakan iFovip-G yang merupakan robot cerdas dengan penggunaan foton dan vibrasi untuk mendeteksi gejala dari penyakit ini bahkan sebelum dia terlihat. Teknologi yang kami cetuskan itu adalah teknologi yang berbasis pada foton dan yang kedua adalah berbasis pada USG atau getaran. Ganoderma boninense itu adalah jamur yang sampai sekarang masih menjadi momok yang luar biasa dan belum bisa kita selesaikan. Dan kita juga tidak tahu apakah akan bisa terselesaikan, tetapi kita tetap berusaha. Pertumbuhan jamur itu selalu ditentukan oleh beberapa faktor abiotik, misalnya suhu, kelembapan, kemudian ketenangan dia dalam pertumbuhan. Nah, ketika diberi getaran dan di mana getaran itu juga menghasilkan panas, itu juga akan menghambat pertumbuhannya karena faktor abiotiknya terhambat. Terus kemudian foton. Foton itu adalah menyinari langsung ke dalam permukaan si miselium jamur. Nah, ketika foton itu menyinari secara langsung miselium jamur, otomatis akan merusak membrannya. Membran si jamur ini sehingga ketika membrannya rusak, ada peluang dia akan menjadi pecah. Di dalam energi foton, kita selain bisa mengganggu membran selnya, kita juga bisa menggunakannya sebagai deteksi dini. Bukan jamur yang menjadi targetnya, tetapi tanahnya yang menjadi target. Nah, kalau sudah ada deteksi dini begini, kita akan bisa memberikan masukan kepada petani, farmernya ya. Oh, di sini sudah ada loh jamurnya. Ayo sebelum dikasih tanaman, lubang tanaman ini kita berikan sesuatu atau kita pre-treatment tanamannya. Petani tak perlu menebak, mereka tahu pohon mana yang harus dirawat sebelum semuanya terlambat. Dr. Maya dan tim percaya bahwa inovasi tak harus muluk, tapi harus menjawab masalah nyata di tanah sendiri. Tiba masa panen, para petani sawit biasa memanen sawitnya menggunakan egrek. Namun, egrek ini masih sangat sederhana dan membutuhkan tenaga ekstra. Lebih disayangkan lagi, alat ini masih harus didatangkan dari luar negeri. Berdasarkan hal inilah, muncul sebuah ide untuk menciptakan egrek versi terbaru. Egrek digital, inovasi alat panen dengan teknologi sensor, pengukur sudut, dan sistem bantu potong yang presisi. Kita ketahui bahwa Indonesia itu punya luas lahan sawit yang sangat besar dibandingkan negara tetangga. Tapi rasio produktivitasnya itu kita masih kalah dengan negara tetangga. Kemudian alasan yang kedua adalah hampir 67% egrek yang beredar di pasar itu kita import dari Malaysia. Kemudian yang ketiga, di lapangan kita bisa ketahui bahwa mereka itu tidak mengetahui persis apakah TBS ini dalam kondisi mentah, matang, atau sudah terlalu matang seperti itu. Sehingga kami muncul dengan ide egrek merah putih dengan ketuanya Pak Erwin yang menggagas bagaimana 3 permasalahan tadi itu bisa kita selesaikan dengan egrek merah putih untuk bisa meningkatkan efisiensi dari panen kelapa sawit yang ada di Indonesia. Dan saat kami mencoba melakukan penelitian lebih detail, ternyata egrek yang berada di pasaran itu belum tersertifikasi SNI. Sehingga egrek yang kami desain saat ini itu sudah mengikuti standar SNI
4874219, sehingga sudah bisa dipastikan bahwa itu dapat menjamin baik keselamatan dari petani sawit sendiri. Yang kedua adalah dari galahnya. Di galah ini kami juga menerapkan sistem hidrolik, di mana pegas ini juga akan bisa membantu mereka untuk gayanya tidak maksimal dari petani, tapi juga kita bantu dari sistem hidroliknya dan pegasnya ini. Kemudian yang ketiga itu dari ripeness detektornya, di mana tadi kita sudah menyampaikan bahwa seringkali yang dipanen itu adalah buah yang belum matang sepenuhnya gitu ya, dan juga yang overripe atau terlalu matang, sehingga dengan ripeness detector ini bisa diketahui bahwa kondisi TBS-nya ini sudah matang dan siap untuk dipanen sih. Egreg ini bukan hanya alat, tapi perpanjangan tangan petani masa depan. Lebih cepat, lebih ringan, lebih akurat, dan yang terpenting, lebih mandiri. Egreg digital adalah bukti, dari alat sederhana pun kita bisa membawa perubahan besar. Setelah memanen buah sawit, kegiatan pengangkutan tandan buah segar atau TBS seringkali menjadi tantangan bagi para petani sawit. Pengangkutan secara manual menyebabkan kelelahan fisik dan tidak efisien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dr. Hila Yuwana dan tim mengembangkan sebuah teknologi yang dinamakan dengan Electric Wheelbarrow, yang dapat mengurangi beban fisik para petani kelapa sawit serta meningkatkan efisiensi dalam aktivitas perkebunan sehari-hari. Sebelum kami mengajukan proposal GRS tahun 2023, kami sudah survei ke perkebunan sawit di Kalimantan Selatan. Di situ ada perkebunan yang relatif besar, tapi jarak antar pohon itu kecil, sehingga untuk mengangkut dari pohon ke pohon, kemudian ditaruh di tempat pengumpulan itu memang butuh angkong. Satu-satunya yaitu angkong. Tapi waktu di sana, angkong yang digunakan itu masih angkong sederhana yang biasa. Jadi kalau mengangkut sekitar 200 kg itu membutuhkan usaha yang sangat besar. Dan yang paling berat itu juga menyeimbangkan ke kiri dan ke kanan. Nah itu, oleh karena itu kami menawarkan gerobak listrik sawit ini sebagai alternatif untuk membantu pemanen di sana. Ya. Ini sudah ada satu model, yaitu 2 roda depan, dan manuver ke kiri dan ke kanan tetap lincah. Nah, karena di gerobak yang model ini sudah kami lengkapi dengan diferensial axle. Jadi gerakan roda ke kiri dan ke kanan itu tidak sama. Kalau ingin gerakan ke kanan itu direm kanan sehingga bisa lincah berbelok ke kanan. Nah, dan manfaat yang lain selain kapasitas itu bertambah tiap kali mendorong, itu juga lebih cepat. Dengan konsep yang sederhana ini, kami mengharapkan akan memberikan manfaat yang sangat besar. Dari laboratorium ke lapangan, dari ide ke dampak nyata, ketiga inovasi berbasis teknologi ini bergerak bersama untuk memperkuat sektor sawit di Indonesia. Nama saya Fadilatul Taufani selaku Direktur Riset dan Pengabdian pada Masyarakat Kampus ITS Surabaya, mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi atas berbagai skema khususnya dari BPDP yang merupakan BLU dari Kementerian Keuangan memberikan kesempatan kepada peneliti kami dalam mengeksplorasi inovasi di bidang kelapa sawit. Kami sangat mengapresiasi karena skema Grand Research Sawit ini kami menganggapnya adalah skema terbaik di nasional karena memungkinkan kawan-kawan peneliti ITS dapat melakukan penelitian secara multi-years dan hulu dan hilir karena merupakan luarannya berupa prototipe yang dapat menghasilkan HKI, hak kekayaan intelektualitas yang dapat diimplementasikan ke masyarakat. Dengan dukungan yang kokoh di belakangnya, Indonesia terus melangkah maju menuju sektor sawit yang lebih berkelanjutan, efisien, dan inovatif.